Seorang guru les mau ngajarin murid baru tapi kaget banget karena muridnya itu cuman boneka kertas doang. Dan akhirnya ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya cewek ini adalah seorang guru les yang lagi mau ngajarin 3 anak di rumah yang mewah banget. Nah pas dia dipersilakan masuk oleh ibunya, dia itu kayak seneng banget nih. Nah dia juga nanya ke ibunya, apa sih yang anak-anak suka? Ibunya bilang anak-anak tuh suka banget nonton TV, tapi sering gak dibolehin. Ya udah dia ngobrol kayak biasa aja. Sampai tiba-tiba udah sampai ke kamar anaknya, dia kaget banget ngeliat itu tuh gak ada anak-anak sama sekali, tapi cuman ada 3 buah boneka kertas. Di situ dia merasa kalau misalkan ibunya stres atau gimana ya. Tapi yang seremnya di dalam kamar itu beneran ada suara anak-anak kecil. Dia udah takut banget dan akhirnya dia pergi keluar. Dia bilang dia gak enak badan padahal dia kabur. Bahkan dia udah gak mau jadi guru di rumah tersebut karena menurut dia itu serem banget. Akhirnya dia balik ke apartemen. Nah di apartemen dia mulai merasa ada hal-hal yang aneh karena dia kayak digangguin, TV itu kayak nyala sendiri, seolah-olah ada anak kecil yang ikut ada di apartemennya. Bahkan TV yang nyala itu adalah kartun, yang mana anak kecil tadi kan juga suka banget nonton TV kan. Dia udah berusaha untuk matiin TV-nya tapi nyala lagi dong. Sampai akhirnya dia tuh bingung banget. Dia coba ngecek TV-nya apakah ada yang error. Tapi ternyata di belakangnya dia ada 3 anak kecil yang tadi yang pingin tetap bermain sama dia dan gak mau dia pergi dari rumah itu. Jadi dia udah terjebak. Seorang anak kecil jatuh cinta dan mau nikahin gurunya, tapi setelah dia tahu gurunya itu menolak dia itu berubah jadi serem banget guys. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya ada seorang anak kecil yang jatuh cinta sama guru kelasnya. Karena dia merasa gurunya itu cantik banget, dia itu berniat untuk nikahin gurunya. Bahkan dia itu gak malu kasih gurunya tuh cincin. Awalnya gurunya kira cuma main-main aja dan gurunya menerima cincin dari anak itu. Sampai rumah anak ini langsung bertanya ke orang tuanya soal pernikahan. Tapi keesokan harinya di jalan dia gak sengaja ketemu gurunya. Tiba-tiba gurunya mamerin cincin pertunangan dia sama tunangannya. Dia kaget banget dan kesel banget kenapa gurunya gak pakai cincin dia lagi dan malah pergi sama cowok lain. Di situ dia bener-bener langsung kesel banget dan dia tahu kalau misalkan ayahnya itu punya senjata dan dia punya niat yang gila banget untuk merebut gurunya kembali. Bahkan di sekolah dia itu jadi cuek banget sama gurunya. Terus dia datengin tuh tunangan gurunya dan dia bilang jangan pernah kamu nikahin guruku. Bahkan anaknya mengancam cowoknya untuk kita bertarung aja. Nah salahnya si tunangan dari gurunya itu malah ngeladenin anak ini karena dia pikir anak ini tuh cuma main-main doang. Tapi tanpa dia sadari dia benar-benar kaget banget saat anak ini benar-benar mengeluarkan senjata. Bahkan gurunya meyakinkan cowoknya kalau misalkan senjata itu beneran loh, karena ayahnya dia adalah seorang penembak. Akhirnya anak ini bilang, aku gak akan menembak kamu kalau kamu gak nikahin guruku. Terus tiba-tiba cowoknya bilang kalau misalkan dia itu gak serius sama gurunya dan dia juga gak berniat nikahin. Dan di sini gurunya benar-benar shock banget karena ternyata tunangannya gak sebaik yang dia kira. Setelah itu anak ini menembak guys. Tapi ternyata itu cuma pistol mainan doang. Tapi akhirnya anak ini bisa kasih tahu ke gurunya kalau pria tersebut bukan pria yang terbaik untuk dirinya. Dan gurunya juga berharap nanti pas dia dewasa, dia akan bertemu dengan wanita yang pas untuknya. Lagi mau sholat Jumat, kakak beradik ini berantem rebutan sarung sampai kayak gini guys. Akhirnya kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya suatu hari ada anak bernama Daus yang dia itu nanya-nanya ke ibunya kemana sarungnya dia karena sarungnya dia tiba-tiba hilang guys. Ibunya bilang udah pakai celana panjang aja. Tapi Daus nggak mau, Daus maunya pakai sarung. Akhirnya dia ngambil sarung dari kakaknya yang lagi mandi. Tiba-tiba baru dia kabur sebentar, dia itu udah ketahuan kakaknya dan dipanggil. Kakaknya bilang itu sarung gue. Tapi Daus tuh nggak mau kasih sama sekali dan suruh kakaknya malah pakai celana panjang. Sampai mereka itu ribut kayak gini demi sarung guys. Bahkan adiknya mulai mengeluarkan jurus yang aneh-aneh kayak gini untuk melawan kakaknya supaya dia bisa sholat Jumat pakai sarung tersebut. Sampai dia itu nekat mau nabrakin badannya ke kakaknya yang membuat kakaknya tuh shock banget. Tapi karena kejadian itu dia terlalu semangat, itu ngebuat sarungnya dia itu robek guys. Dan mereka berdua jadi nggak bisa pakai sarung dong. Tapi tiba-tiba ibunya datang bilang nemuin sarung bapaknya yang ada di lemari. Tapi tetap aja sekarang mereka cuma punya 1 sarung lagi. Dan karena udah mau sholat Jumat, akhirnya mereka berbagi sarung kayak gini guys. Semua guru di sekolah ini panik banget. Kenapa murid-muridnya itu ngegambar sesuatu yang misterius di catatannya? Ternyata untuk ini guys. Jadi kisahnya ada satu guru yang bingung nih, kok muridnya kayak gambar sesuatu yang aneh banget. Jadi kayak lingkaran gitu.
Tapi ya udah dia diemin gitu aja, sampai guru lainnya mulai menyadari kalau misalkan muridnya dia juga gambar sesuatu yang aneh. Nah, sesuatu itu abstrak gitu yang nggak ngerti kalau misalkan itu apa. Bahkan ada murid yang gambar kayak ada 4 orang gitu. Nah, pas mereka coba cocokin, mereka merasa kok gambarnya rada-rada nyambung gitu. Sampai tiba-tiba ada satu guru juga merasa hal yang aneh, dan mereka coba gabungin semuanya dan melihat dari sudut pandang yang lain. Tiba-tiba pas mereka lagi lihat, pintu itu tertutup, dan kayak ada yang mau membakar mereka hidup-hidup di dalam ruangan itu. Ternyata itu semua berkaitan dengan semua gambarnya. Mereka berempat akan dibakar bareng-bareng di dalam ruangan jam 4. Dan juga ada tanda api dan pintu kan. Akhirnya murid-murid mereka yang rada-rada berhasil membakar 4 gurunya di dalam situ sesuai dengan gambar misterius tadi. Demi bikin istrinya bahagia, suami ini nekat membuang ibunya sendiri padahal ibunya udah nangis-nangis gak mau ditinggalin. Jadi kisahnya ibu ini tuh tinggal sama anaknya dan istrinya. Tapi istrinya tuh gak suka banget sama keberadaan ibunya. Bahkan menurut istrinya, ibunya itu cuma membuang-buang biaya rumah tangganya mereka. Ibunya biasa suka makan nasi, tapi cuma dikasih makan kayak sosis doang. Sampai akhirnya karena istrinya merasa ibunya tuh nyusahin banget, dia minta suaminya untuk mengantarkan ibunya ke panti jompo aja. Karena mereka udah terlalu sibuk dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Jangan keluarin biaya lebih untuk ibunya aja. Ibunya udah mohon-mohon, jangan tinggalin aku sendiri, aku cuma punya kamu di hidup aku. Tapi suaminya mikir mau nyenengin istrinya dan ninggalin ibunya di panti jompo. Bahkan ibunya bilang, aku gak makan nasi gak apa-apa, tapi tetap ditinggalin. Dan selama di panti jompo, suaminya gak sadar kalau ibunya meninggal di sana. Dan di sini pria tadi benar-benar nyesel banget, dan dia baru sadar kenapa dia mementingkan istrinya daripada ibunya. Dia balik ke rumah lamanya dan minta maaf ke ibunya. Dan dia bilang ke ibunya, kita udah pulang bu. Penyesalan selalu datang terlambat ya. Semua manusia harus disemen hidup-hidup di dalam bangunan ini. Dan ternyata ada alasannya yang parah banget guys. Jadi kisahnya ada seorang perempuan bernama Sam yang ditugaskan ayahnya untuk membantu proyek dari ayahnya ini. Nah, proyeknya ini adalah sebuah apartemen yang kayak misterius banget. Jadi Sam ini mulai curiga sama apartemen ini. Apalagi ada aturan kalau misalkan dia itu nggak boleh ada di lantai 8. Karena dia udah curiga banget, dia itu mencoba untuk meneliti apartemen ini dan melihat sejarahnya. Dan ternyata sejarahnya ada seseorang bernama Malestrasa yang merupakan orang yang membangun apartemen ini. Tapi Malestrasa dan beberapa orang lainnya ternyata meninggal dan terkubur di dalam dinding apartemen itu. Sebenarnya apa yang terjadi sama apartemen ini? Kenapa mereka itu harus mengubur banyak orang di dalam semen? Lengkapnya udah aku upload di YouTube aku, Shira Antoinette. Langsung aja kalian cek linknya di bio aku.